Nama saya Dewi Halimatus Sadia dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan IPS 1 semester 6 Stambuk 2017. Saya dari Universitas Negeri Sumatera Utara dengan kelompok KKNDR 169. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang beberapa hal dan juga harapan saya selama pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 adalah wabah yang banyak melanda berbagai belahan di dunia ini. Salah satunya adalah Indonesia. Salah satu dampaknya adalah di bidang pendidikan. Seperti yang kita ketahui, sebelum pandemi COVID-19, pendidikan di Indonesia itu berlangsung di sekolah-sekolah. Namun, setelah pandemi COVID-19, pendidikan harus dilaksanakan di rumah-rumah atau pembelajaran secara daring. Apakah dampaknya bagi peserta didik? Banyak sekali. Tidak hanya bagi peserta didik, dampaknya ini ada untuk orang tua, ada untuk guru, ada juga untuk peserta didiknya sendiri. Bagi orang tua, mereka yang memiliki jumlah anak lebih dari 2 harus menyediakan smartphone juga lebih dari 2, karena tidak semua anaknya bersekolah di jenjang pendidikan yang sama. Yang kedua, orang tua juga ikut andil dalam persekolahan anak. Dalam artian orang tua juga ikut aktif dalam anak belajar, karena jika tidak diawasi, anak akan memainkan handphonenya ke jenjang yang lebih berbahaya lagi, dalam artian menggunakan media sosial tidak sesuai dengan ukurannya. Bagi anak sendiri ini sangat banyak dampaknya. Salah satunya adalah kesulitan mereka selama pembelajaran daring, karena tidak semua guru menyampaikan materinya. Tentunya anak-anak akan bingung dengan materi yang mereka pelajari. Anak-anak harus belajar lebih ekstra lagi selama pandemi COVID-19, karena mereka hanya berfokus pada smartphone, bukan berfokus pada buku ataupun pada guru. Selama pandemi COVID-19 ini, guru juga terkena dampaknya. Guru yang lebih tua itu akan lebih sulit menggunakan smartphone, karena mereka tidak mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Sebagian guru juga bingung menciptakan model pembelajaran agar murid-muridnya dapat memahami materi secara utuh dan keseluruhan. Bagaimana solusinya? Solusinya adalah pembelajaran yang dilaksanakan secara daring, guru juga harus menyampaikan materi dan orang tua juga harus mendampingi anak-anak mereka. Bagaimana harapan saya tentang semua ini? Harapan saya adalah semoga Indonesia lebih membaik lagi ke depannya, pandemi segera berakhir, dan setelah pandemi semoga rakyat Indonesia semakin bersatu, karena selama pandemi ini rakyat Indonesia telah bekerja sama dan bekerja keras untuk saling tolong-menolong dalam berbagai hal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asri Suci Ramadhani dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris dari Divisi Pendidikan. Nah, di sini saya ingin menyampaikan pendapat saya tentang pembelajaran di masa daring, khususnya di SD kelas 1. Sebagaimana yang kita tahu, pembelajaran daring itu pasti menggunakan HP. Nah, radiasi dari HP itu kurang baik buat anak-anak. Bukan juga buat anak-anak, bagi orang dewasa pun juga berbahaya. Nah, jadi menurut saya pembelajaran melalui daring ini kurang efektif, karena seharusnya anak kecil itu lebih cepat memahami ketika ada orang yang menyampaikan langsung di sampingnya, atau orang yang langsung membimbingnya secara langsung. Itu yang lebih efektifnya. Tapi di masa COVID sekarang, kita akan kesulitan untuk menghadapi itu. Jadi, di sini peran orang tua sangat penting untuk membimbing anaknya ketika belajar. Dan semoga COVID ini cepat berakhir dan pendidikan di Indonesia segera membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarmaini Siregar, jurusan PGMI, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kesimpulan dari hasil penelitian kami, yang dimana selama COVID ini sangat mempengaruhi sistem belajar mengajar,
khususnya di bidang pendidikan. Dampak COVID ini menyebabkan pembelajaran yang dilakukan secara daring atau disebut pembelajaran secara online dengan mengandalkan teknologi serta prasarana belajar mengajar dengan aplikasi-aplikasi ruang guru. Contohnya aplikasi Zoom, dan yang lain. Untuk mendukung sistem belajar mengajar agar terlaksana dengan baik, namun selama proses pembelajaran daring ini mengharuskan untuk guru dan peserta didik dapat menguasai penggunaan dalam teknologi tersebut. Terkadang, kebanyakan orang tua wali ini banyak yang tidak paham dalam menggunakan teknologi tersebut. Kegiatan belajar dapat berjalan baik dan efektif keaktifan sesuai dengan kreativitas guru dalam memberikan materi dan soal latihan kepada siswa. Dari soal-soal latihan yang diberikan oleh guru itu dikerjakan oleh siswa dapat digunakan untuk nilai harian siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asma, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelompok KKNDR 169. Di sini saya ingin menyampaikan pendapat dan harapan saya terhadap pendidikan selama pandemi COVID-19 ini, di mana menurut saya dengan diterapkannya sistem belajar online ini oleh pemerintah sangat-sangat tidak efektif, karena media online yang seharusnya digunakan untuk media belajar lebih banyak digunakan siswa sebagai media bermain game. Harapan saya ke depannya kepada seluruh pihak sekolah agar lebih efektif lagi memberikan penjelasan kepada siswa tentang materi tugas yang akan dikerjakan siswanya di rumah, dan mereka harus lebih efektif lagi memantau kegiatan belajar siswa, walaupun itu melalui via video call atau Zoom. Dan sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wirdani Ritonga dari Akuntansi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di sini tema saya yaitu pendidikan di masa pandemi COVID-19. Untuk memutuskan penyebaran COVID-19, maka perubahan pendidikan formal di bangku sekolah dasar menjadi belajar di rumah. Masalah tersendiri bagi orang tua siswa. Meski terlihat menyenangkan, pembelajaran di rumah bukanlah salah satu yang mudah bagi orang tua, khususnya ibu. Karena menurut orang tua siswa, dengan adanya sekolah online ini, anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain di rumah daripada belajar. Pembelajaran online ini hanya terfokus kepada tugas-tugas saja tanpa ada penjelasan materi kepada siswa. Dan kendala bagi orang tua siswa yang paling terpenting yaitu tentang masalah kuota internet, dan tentang pembelajaran online ini anak lebih banyak bermain game ketimbang belajar. Dan adanya belajar online, siklus dari nilai anak menurun dengan drastis dibandingkan belajar di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nara Asrani dari Fakultas Usuluddin dan Studi Islam, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari kelompok KKN 169. Belajar daring di masa pandemi COVID-19 ini dapat disimpulkan bahwasannya proses belajar mengajar yang biasanya berlangsung di dalam kelas dengan kehadiran guru di dalam kelas dan peraturan jadwal yang kaku, di mana proses belajar mengajar hanya bisa berlaku pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan. Sekarang berganti dengan proses belajar secara daring menggunakan media sosial. Jadi di sini peran guru itu sangat dominan dan bertanggung jawab atas efektivitas proses belajar mengajar, dan juga guru menjadi sumber belajar yang dominan. Jadi proses belajar mengajar
akan berjalan efektif dan efisien bila didukung dengan tersedianya media yang menunjang serta metode pendidikan yang dinamis serta kondusif. Juga pada saat ini, dalam proses belajar secara daring sekarang ini, yang dibutuhkan adalah peran orang tua yang aktif. Itu sangat dibutuhkan agar peserta didik tetap selalu terkontrol, apalagi bagi siswa-siswi SD kelas 1, 2, dan 3. Itulah yang sangat diperlukan bagi pengembang potensi peserta didik. Karena apa? Karena potensi peserta didik akan lebih terangsang bila dibantu dengan sejumlah media dan sarana yang didukung proses interaksi yang sedang dilaksanakan. Oleh karena itu, peran orang tua serta guru di masa pandemi ini sangat menentukan bagaimana keberhasilan proses belajar siswa-siswi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perubahan dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19 masih sangat dirasakan hingga saat ini. Hanya dalam waktu hitungan bulan, mau tak mau Kemendikbud harus mengganti arah kebijakannya guna membantu kegiatan belajar mengajar yang efektif dari rumah. Laju penyebaran COVID-19 di Indonesia tentunya membuat pemerintah harus melakukan berbagai upaya untuk segera mengakhiri pandemi, agar seluruh sektor kehidupan tak lagi mengalami masa sulit terhadap dunia pendidikan ini. Betapa tidak, sejak munculnya pada awal Maret di tanah air, sejumlah sekolah perguruan tinggi tetap terpaksa ditutup dan mengubah metode belajar menjadi daring. Dan hal ini itu jelas saja menimbulkan sejumlah dampak baik positif maupun negatif bagi peserta dan tenaga pengajar. Salah satu dampak yang paling atas perubahan dunia pendidikan tengah pandemi COVID adalah keefektifan proses belajar mengajar. Pasalnya, tidak semua peserta didik mampu beradaptasi dengan metode pendidikan yang baru ini, terlebih pada jenjang sekolah dasar atau SD. Anak-anak yang pada jenjang pendidikan ini sangat rentan dalam hal tidak mendapat materi belajar yang merata jika tak ada kerjasama yang baik antara guru maupun pihak orang tua. Maka dari itu, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar para guru tidak hanya fokus dalam mengejar target kurikulum saja, namun juga membekali siswa dengan kemampuan hidup yang diperkuat dengan nilai-nilai karakter. Tujuannya tak lain supaya metode belajar jarak jauh tidak lagi membebani para guru, siswa maupun orang tua.